Halo Sobat Cerdas, kembali lagi bersama Pak Fendi dalam belajar tematik asik kelas 5. Tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan, pembelajaran 4. Setelah pembelajaran ini diharapkan Sobat Cerdas dapat mengidentifikasi kondisi geografis pulau-pulau di Indonesia, menyebutkan kondisi geografis wilayah Indonesia, mengidentifikasi perilaku-perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, menemukan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur dalam sila-sila Pancasila, dan dapat menemukan ide pokok bacaan secara tepat. Sobat Cerdas, marilah kita amati gambar berikut. Kira-kira gambar apakah itu? Ya, itu adalah gambar denah. Tahukah kamu apa itu denah? Denah merupakan gambaran tentang tata letak dalam suatu ruangan atau tempat. Gambaran yang lebih luas dibanding dengan denah adalah peta. Dengan peta, kita bisa mengetahui kondisi geografis negara Indonesia. Sobat Cerdas, pada pembelajaran ini kita akan mempelajari kondisi geografis pulau-pulau di Indonesia. Seperti pada pembelajaran sebelumnya, bahwa pulau-pulau di Indonesia itu banyak sekali, di antaranya Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Sobat Cerdas, pulau-pulau tersebut tentunya mempunyai kondisi geografis yang berbeda-beda. Bagaimana dengan kondisi geografis Pulau Jawa? Nama lain dari Pulau Jawa adalah Java. Luas wilayah 126.700 km. Pulau Jawa sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan Samudra Hindia, sebelah barat Sumatera, sebelah timur Bali, sebelah utara Kalimantan, sebelah selatan Pulau Natal. Bagaimana keadaan alam Pulau Jawa? Hampir seluruh wilayah Jawa pernah memperoleh dampak aktivitas gunung berapi. Terdapat 38 gunung berapi yang terbentang dari timur ke barat. Gunung berapi tertinggi di Jawa adalah Gunung Semeru, sedangkan gunung berapi paling aktif di Jawa adalah Gunung Merapi dan Gunung Kelut. Pulau Jawa merupakan wilayah terluas kelima di Indonesia dan merupakan pulau terbesar ke-13 di dunia. Pulau yang relatif muda dan sebagian besar terbentuk dari aktivitas vulkanik dengan deretan gunung-gunung berapi membentuk jajaran yang terbentang dari timur hingga barat dengan endapan aluvia sungai. Oleh karena itu, sebagian besar tanah di Pulau Jawa adalah tanah yang subur. Selanjutnya, kondisi geografis Pulau Sumatera. Nama lain Pulau Sumatera adalah Andalas, luas wilayah 473.481 km. Pulau Sumatera sebelah utara berbatasan dengan Teluk Benggala, sebelah selatan Selat Sunda, sebelah timur Selat Malaka, dan sebelah barat Samudra Hindia. Di Pulau Sumatera juga terdapat danau, di antaranya Danau Toba yang terdapat di Sumatera Utara. Pulau Sumatera merupakan pulau terluas kelima di dunia, merupakan wilayah perairan sehingga banyak terdapat daerah rawa. Di wilayah timur terdapat banyak sungai besar seperti Sungai Musi, Batanghari, Asahan, Indragiri, dan lain-lain. Adapun di wilayah barat sampai selatan membentang Bukit Barisan. Di sana banyak terdapat gunung berapi aktif seperti Marapi, Talang, Sinabung, dan lain sebagainya. Kondisi geografis Pulau Kalimantan. Nama lain dari Pulau Kalimantan adalah Borneo dengan luas wilayah 743.330 km persegi. Batas sebelah utara Sabah dan Sarawak, sebelah selatan Laut Jawa, sebelah timur Selat Makassar, dan sebelah barat Selat Karimata. Di Kalimantan bagian selatan terdiri dari dataran rendah, pantai, rawa, perbukitan, dan pegunungan. Di bagian tengah terdapat pegunungan Maratus yang membujur dari utara hingga selatan. Di bagian timur terdapat daerah berbukit yang ditumbuhi oleh hutan primer, hutan sekunder, semak belukar, dan padang ilalang. Di bagian barat, dataran rendah yang terdiri dari atas rawa dan daerah aluvial. Pulau Kalimantan tidak seluruhnya masuk dalam wilayah NKRI. Ada sebagian yang masuk wilayah Brunei dan Malaysia.
Namun sebagian besar adalah bagian NKRI sebesar 539.460 km persegi. Kalimantan didominasi oleh hutan hujan tropis yang kaya akan pohon berkayu besar. Kondisi geografis Pulau Sulawesi. Nama lain Pulau Sulawesi ialah Celebes. Luas wilayah 174.600 km persegi. Batas sebelah utara Pulau Mindanao, Filipina. Sebelah selatan Laut Flores. Sebelah timur Kepulauan Maluku dan Papua. Sebelah barat Selat Karimata. Pulau Sulawesi merupakan daerah yang terjal dan berbukit-bukit sehingga memungkinkan untuk memiliki sungai-sungai yang terjal dan pendek karena terbatasi oleh bukit-bukit tersebut. Di Sulawesi banyak terdapat palung laut dan basin sehingga basin-basin tersebut membentuk seperti Selat Makassar, Laut Flores, dan Laut Banda. Rantai Mario adalah puncak tertinggi di Pulau Sulawesi. Di Sulawesi terdapat 41 gunung. Sebagian besar wilayah Sulawesi merupakan daerah vulkanik. Beberapa gunung di Pulau Sulawesi adalah Gunung Sonjol, Gunung Tokala, Gunung Kelabat, dan Gunung Rabana. Sobat cerdas, luas, letak, dan kondisi geografis negara Indonesia merupakan modal dasar yang sangat penting bagi pembangunan nasional dan pemerataan hasil-hasilnya. Namun demikian, semuanya itu harus didukung dengan perilaku dan sikap positif yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sikap dan perilaku negatif yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila akan menjadi penghambat pembangunan nasional. Lalu, sikap yang bagaimanakah yang bisa mendukung pembangunan nasional? Salah satu contoh adalah sikap gotong royong. Sobat cerdas, marilah kita baca bacaan yang berjudul Gotong Royong Modal Dasar Pembangunan. Oke, sobat cerdas, langsung saja kita baca bacaan Gotong Royong Modal Dasar Pembangunan. Kemudian kita tentukan ide pokok dari masing-masing paragrafnya. Gotong royong modal dasar pembangunan. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Mengapa demikian? Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama, sehingga terjalinlah solidaritas. Seiring dengan munculnya rasa solidaritas inilah, akan muncul juga rasa empati dan simpati di antara masyarakat yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Oke, paragraf 1, ide pokoknya terdapat pada awal paragraf, sehingga paragraf 1 ini disebut dengan paragraf induktif. Jadi, ide pokoknya adalah gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Kita lanjutkan pada paragraf kedua. Tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Gotong royong adalah kerjasama, memeras keringat secara bersama, dan perjuangan saling bantu-membantu secara bersama. Gotong royong dilakukan demi mencapai tujuan bersama, tidak mempedulikan agama, suku, ataupun golongan. Untuk paragraf kedua, ide pokoknya terdapat pada keseluruhan paragraf sehingga paragraf kedua ini disebut paragraf campuran. Ide pokoknya, dalam gotong royong tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Oke sobat cerdas, sampai di sini pembelajaran tematik asik bersama Pak Fendi. Jangan lupa untuk belajar. Sampai jumpa.